Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, Bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, serta nikmat diberi kemudahan untuk menuntut ilmu, serta nikmat diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, yang mana ini merupakan nikmat yang besar yang tidaklah orang akan menyadari betapa besarnya nikmat yang seperti ini kecuali ketika dia mulai mendapatkan kesempitan dalam waktu untuk menuntut ilmu. Tidaklah orang memahami betapa besarnya nikmat yang seperti ini kecuali ketika dia sama sekali tidak mendapatkan kesempatan, kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau. Kita terus bersolawat untuk beliau. Harapannya kita pun termasuk orang-orang yang benar-benar istiqamah mengikuti sunnah beliau, petunjuk beliau, dan kita pun nantinya termasuk kelompok, termasuk rombongan-rombongan yang akan dinanti oleh Rasul nanti di telaganya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi, dan kita akan memasuki hadis yang ke-21. Ada yang siap bantu ana untuk membacakan hadis tersebut? Siapa? Fadhal. Nah, silakan, akhi. An-Nabi Amru wa qila Abi Amru Amruka subhanu wa bi'abdillahi ta'ani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'aluka anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Amru, ada juga yang mengatakan
Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain Anda. Beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Khairul iman rahimani wa rahmakumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu hadis yang ke-21, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Amr, waqila Abi Amrah. Jadi ada dua versi kunyah yang dimiliki oleh sahabat perawi dari hadis yang akan kita pelajari di sini. Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, saya pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan, katakan kepada saya dalam masalah Islam sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang mana setelah ini aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Artinya mencukupkan diri dengan perkataan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun mengatakan qala, Rasulullah pun mengatakan kepada Sufyan, qala qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqim, kemudian kamu istiqamahlah di atasnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi, sebagaimana disebutkan tadi, beliau memiliki kunyah yang pertama Abu Amr, waqila Abi Amrah. Abu Amr, waqila Abu Amrah. Dan ini memang terjadi di beberapa para perawi hadis, terkadang memiliki kunyah lebih dari satu. Sebabnya apa? Bisa karena ghalat minar rawi ma ba'dahu ma dunahu, adanya unsur kemungkinan lupa bagi perawi yang setelahnya. Kalau beliau adalah seorang sahabat, kemungkinan yang di bawahnya lupa menyebutkan kunyah yang tepat. Jadi ada ghalat, ada keraguan-raguan. Ini kemungkinan yang pertama. Sehingga pertama disebutkan Abu Amr, waqila Abu Amrah. Mirip antara Amr dan Amrah. Terkadang juga ada seorang yang kunyahnya itu berubah. Di masa tertentu dia merubah kunyahnya. Dan ini juga mungkin terjadi di kalangan para ulama, para ahli hadis. Seperti misalkan ada seorang ahli hadis di Mesir. Awalnya beliau memakai kunyah Abu Yahya. Kemudian selang beberapa tahun kemudian beliau pun merubah kunyahnya dengan Abu Ishaq. Dan itulah Abu Ishaq Al-Huwaini, seorang ulama salaf, seorang ulama sunnah yang ada di Mesir, dan beliau masih hidup, hafizahullah ta'ala. Beliau termasuk ahli hadis yang masih hidup, dan beliau juga termasuk muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi perubahan kunyah pun ini memungkinkan terjadi
Dan ini boleh. Bisa jadi misalkan sebabnya seorang memiliki kunyah di saat dia belum punya anak, atau di saat dia belum punya keluarga, masih sendirian, dia sudah menyandangkan kunyah pada dirinya. Sebelum nikah dia mengatakan bahwa saya Abu Abdillah, misalkan. Tapi ternyata kemudian ketika menikah, punya anak, mau dinamakan Abdullah anaknya, istrinya enggak setuju. Karena pas selang 1 minggu sebelumnya tetangganya juga punya anak namanya Abdullah, misalkan. Akhirnya dinamakan yang lainnya, sehingga nama anak yang pertamanya pun bukan Abdullah. Sebagian orang tetap dengan kunyahnya Abu Abdillah walaupun anaknya tidak ada yang namanya Abdullah. Tapi sebagian kemudian mengikuti realita, karena anaknya enggak ada yang namanya Abdullah, maka mengikuti anak yang punya nama misalkan Abu Hasan misalkan. Dan itulah yang namanya kunyah. Seorang bisa berubah tentu karena sebab-sebab tertentu. Tapi jangan kemudian kita main-main dengan kunyah yang seperti ini. Seminggu mengatakan kunyah Abu Abdillah, minggu berikutnya ganti lagi Abu Abdurrahman, minggu berikutnya ganti lagi Abu Abdul Musin misalkan. Ini jangan sampai kita buat main-main seperti ini. Apalagi ternyata memakai kunyah karena apa? Dia adalah buronan. Ini jangan sampai terjadi yang demikian. Iya, nazar dengan akhwat fulanah, mengaku sebagai Abu Abdullah misalkan. Jangan Abu Abdullah terus nanti. Ya. Misalkan ya, Abu Mujahid misalkan. Kemudian nazar ke tempat berikutnya akhwat yang lain, ngakunya sebagai ya Abu siapa ikhwah? Ya. Abu Salman. Ya. Ke tempat berikutnya ganti lagi. Setiap akhwat yang dinazar ganti nama kunyahnya, sehingga akhirnya ternyata diketahui boroknya dia dari satu akhwat ke akhwat berikutnya nazar dengan kunyah yang berbeda. Akhirnya di kalangan akhwat pun terkenal menjadi kunyah Abu Nazar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa kunyah ini merupakan sebuah sunnah salaful ummah, sunnah generasi kita yang terdahulu, dan itu merupakan ciri khas yang ada pada agama kita. Terlebih kita yang memang ingin bergelut dalam dunia ilmu hadis, maka kita akan menjumpai kunyah-kunyah yang begitu sangat banyak, dan itu sebagai standarisasi dalam menghafal sebuah sanad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perawi ini memiliki kemungkinan 2 kunyah, dan saya sampai saat ini tidak mengetahui secara pasti penyebab ya beliau memiliki 2 kunyah ini. Yang jelas beliau adalah bernama Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi. Kemudian ketika beliau pernah ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi perwakilan Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah, ditugaskan, ditempatkan di Taif, sehingga beliau pun disebut dengan At-Taifi. At-Taifi. Sahabat Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi At-Taifi
radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sangat agung, yang sangat luar biasa, dan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sangat singkat tapi memiliki makna yang dalam. Dan inilah mukjizat. Jadi hadis yang sedang kita pelajari benar-benar ini adalah mukjizat yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dimiliki oleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja ketika misalkan antum bertanya kepada ana, Ustaz, saya minta wasiat Ustaz. Yang setelah ini saya enggak bakal tanya pada selain Ustaz. Yang terjadi biasanya kedua kemungkinan. Salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, Ustaznya mikir dulu lama, bingung. Ya. Apa ini? Yang kedua, mungkin menyampaikan wasiat itu sesuai yang diminta, tapi dengan kalimat yang panjang. Tapi tidak demikian dengan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saja ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan u'titu jawami'ul kalim, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku secara khusus yaitu kemampuan yang disebut dengan jawami'ul kalim, mengatakan perkataan yang singkat, padat, tapi isinya itu luas dan menyeluruh. Dan itu salah satu bentuk mukjizat. Kelebihan di antara kita pun mungkin ada orang-orang yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan komunikasi yang singkat, padat, tapi mudah difahami. Dan orang ini kalau misalkan ngomong sama kita dengan singkat, orang yang mendengarkan pasti tidak akan curiga. Karena biasanya orang itu kalau misalkan ditanya dengan pertanyaan, kita aja mau tanya aja seringkali pertanyaannya itu panjang lebar, ya kan? Tapi kemudian dijawab oleh yang ditanya itu dengan jawaban yang singkat. Biasanya apa yang tanya? Tanya itu pertanyaannya panjang malah jawabannya singkat banget, Ustaz. Kadang seperti itu. Tapi ini tidak demikian keadaannya yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sufyan Ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakan kepada diriku ya Rasulullah dalam masalah Islam, yaitu syariat Islam, tentang Islam, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang mana aku tidak akan bertanya setelah ini kepada selain engkau." Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah. Ini kalau kita urai, kita jelaskan rinciannya, itu bisa jadi sesi kajian tersendiri. Babul iman, berapa banyak itu, Pak? Antum kajian masalah kitabut tauhid itu kitabul iman. Berapa lama antum menyelesaikan kitabut tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Dari mulai pembahasan tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, berapa lama kita menyelesaikan kitab tersebut? Diringkas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada sahabat Sufyan Ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu hanya qul amantu billah, kemudian tsumma istaqim, istiqamahlah di atasnya. Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Karena ini hadis yang begitu sangat menakjubkan, sampai-sampai para ulama pun mengomentari keistimewaan hadis ini.
Di antaranya adalah seorang ulama yang bernama Al-Ubay rahimahullah ta'ala. Ketika menyebutkan hadis ini, beliau pun mengatakan kana min jawami'i. Ini hadis termasuk bagian dari mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jawami'ul kalim. Li'annahu ajmalu fihi ma fasluhu fi 23 sanah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kata, satu kalimat, ternyata itu mengumpulkan semua perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya. Selama 23 tahun lamanya Rasulullah berdakwah apa? Tauhid. Tapi disampaikan dengan satu kalimat kepada Sufyan Ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, qul amantu billah. Singkatnya luar biasa. Perjuangan selama 23 tahun hanya disampaikan dengan qul amantu billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala pun mengatakan hadza min jawami'a kalimih. Ini hadis ini juga termasuk bagian dari mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kallamahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutabaqun liqauli ta'ala alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Dan ini selaras, senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, yaitu orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian mereka pun istiqamah di atasnya. Demikian juga Al-Munawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa hadza min bada'i jawami'il kalim. Ini merupakan mukjizat jawami'ul kalim yang begitu sangat luar biasa, kata Al-Imam Al-Munawi. Faqad jama'ata jami'an ma'anil iman wal islam i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Dan ternyata hadis ini telah mengumpulkan dua hal yang terkumpul di dalamnya, pembahasan masalah iman, pembahasan masalah Islam, baik itu akidah, baik itu perkataan maupun perbuatan, digabungkan semuanya, dan itu hanya ada pada satu kalimat, qul amantu billahi thumma istaqim. Ma'asyiral muslimin, bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Sufyan Ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islam." Katakanlah kepadaku dalam perkara Islam ya Rasulullah. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Yang mana saya tidak akan bertanya setelah ini kepada selain engkau. Ini secara mayoritas memang keseluruhan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka selalu mencukupkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu mencukupkan dirinya dengan apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaa anhum fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terimalah dan lakukanlah. Apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terimalah dan kerjakanlah. Sedangkan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah.
Mereka tahu benar konsekuensi sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga bukan berarti mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu untuk bertanya pada permasalahan agama tidak menutup kemungkinan mereka bertanya juga kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang realita, yaitu beberapa para sahabat radhiyallahu anhu yang mungkin dia terpisah dengan jarak jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar satu zaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dia tempatnya berbeda. Misalkan dia berada di negeri Yaman, maka pasti mereka para sahabat akan bertanya kepada orang yang lebih senior, atau bahkan bertanya kepada orang yang lebih junior secara usia di bawahnya, tapi dia pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sehingga perkataan yang seperti ini yang dikatakan oleh Sufyan, sahabat Sufyan Ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, tidak menutup kemungkinan para sahabat pun bertanya tentang agama kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa kehidupan beliau. Sehingga pada prinsipnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, pada para ulama-ulama kalian jika kalian tidak mengetahuinya. Tidak terpatok dengan satu ulama tertentu, tidak terpatok dengan satu ustadz tertentu. Siapa yang kita yakini, yang kita tenang, yang kita yakin bahwa ustadz memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan kita, maka kita bertanya kepada mereka. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adabnya ketika kita mendapati jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan kemudian kita berprasangka buruk kepada guru-guru kita. Tidak boleh itu. Apalagi sampai merendahkan, nah ustaz ternyata ilmunya cetek banget gitu. Ya. Ngajinya kayaknya kurang lama ini ustaz. Atau dengan bahasa yang, oh maklum, ustaznya masih baru lulus kemarin. Ini tidak boleh demikian, ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Kalau seperti ini keadaan kita ketika bertanya, maka ingat pertanyaan yang kita ajukan sesungguhnya dalam keadaan apa? Niatannya itu bukan untuk thalabul ilmi, tapi untuk ngetes ustadznya. Terus nanti kalau ustadznya lulus, mau dipekerjakan di mana ustadznya? Allahul musta'an. Dan ini realita yang terjadi di kalangan ikhwah kita, sedemikian keadaannya. Jangan sampai kita ikut-ikut orang yang seperti ini. Pun demikian kalau kita mendapatkan jawaban tidak sesuai misalkan, atau kurang mantap gitu, maka silakan bertanya kepada ustadz yang lain tanpa kita kemudian mengadu domba antara ustadz yang pertama dengan ustadz yang kedua. Terkadang tidak tahu, memang sebagian ikhwah tidak tahu adab bertanya itu, sehingga seringkali bertanya, ustadz, apa hukum muamalah yang seperti ini? Kemarin saya itu tanya kepada ustadz fulan, jawabannya seperti ini. Ini tidak boleh, ini bukan adab dalam bertanya. Rahasiakan jawaban yang pertama. Kalau memang bertentangan dengan jawaban yang berikutnya, jangan antum adu lagi. Terkadang apa? Ustadz yang kedua ketika ditanya belum selesai, kita sudah langsung memotong. Tapi ustadz, kata ustadz fulan demikian ustadz. Ini niatannya adalah kita hendak mengadu dan ustadz yang berikutnya. Dan ini bukan adab thalabul ilmi yang baik. Harus kita rubah yang cara seperti ini. Ikhwanal iman rahimani wa rahimakumullah.
Cobalah antum perhatikan pada kalimat hadis ini yang kita bahas di sini. Sahabat Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu bertanya, "Qul li fil Islam." Katakanlah kepadaku ya Rasulullah dalam perkara Islam. Tapi dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman. Ini menunjukkan bahwa antara Islam dan iman memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dan Islam itu iman, dan iman itulah Islam. Tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu ada sebuah kaidah yang dipaparkan oleh para ulama. Sebuah kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kalimat disebutkan dalam satu hadis atau ayat, dua kalimat yang berbeda disebutkan dalam satu hadis atau ayat, maka kalimat yang pertama, kata yang pertama itu maknanya sendiri, kata yang kedua maknanya sendiri. Tapi kalau terpisah, maka istama'a, kata tersebut memiliki arti yang pertama dan memiliki arti kata yang kedua juga. Contohnya adalah Islam dan iman. Kata Islam dan iman, kalau antum jumpai di dalam ayat ataupun hadis, termasuk dalam hadis ini, ya. Kalau disebutkan antum menjumpai hanya satu, yaitu Islam saja, maka maknanya itu Islam sendiri dan juga iman termasuk makna dari Islam. Faham sampai di sini? Bisa dipahami atau tidak? Belum. Ketika dalam satu ayat misalkan antum menjumpai hanya ada kata satu, Islam saja gitu, maka artinya apa? Iman juga termasuk dari arti Islam di ayat tersebut. Gitu loh. Faham? Ya. Tapi kalau antum menjumpai dalam satu ayat ataupun satu hadis, itu ada kata Islam, ada kata iman juga, seperti hadis ini. Maka Islam itu artinya sendiri, iman itu artinya sendiri. Faham di sini? Sama halnya seperti misalkan antum menjumpai kata, dua kata yang sering beriringan, fuqara wal masakin. Fuqara dan masakin. Kalau antum menjumpai dalam satu ayat hanya disebutkan masakin, miskin saja, maka fakir atau fuqara termasuk makna dari miskin itu. Seperti misalkan di dalam surat Al-Balad, au miskinan dza matrabah, hanya disebutkan miskin saja, maka fakir juga termasuk bagian dari miskin dalam ayat ini, gitu loh. Tapi kalau ternyata antum menjumpai dalam satu ayat disebutkan fuqara sendiri, ada masakin juga ada, maka fuqara itu maknanya sendiri, masakin maknanya sendiri, sesuai dengan yang kita sering ketahui. Ini kaidah, Pak. Bisa difahami sampai di sini? Bisa difahami? Ya. Sedikit-sedikit lah kita ngaji sambil mikir gitu ya, Pak. Ya. Jangan sambil mikirnya yang di luar gitu. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis ini Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bertanya tentang masalah Islam, tapi dijawab oleh Rasulullah tentang iman. Ini menunjukkan bahwa iman merupakan pondasi yang paling besar dari Islam.
Kalau Islam adalah ibarat rumah yang paling besar, maka ketika dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dijawab dengan pondasinya terlebih dahulu. Sehingga apa? Rasulullah tidak mencukupkan dengan qul amantu billah saja, tidak. Tapi apa? Tsumastaqim. Diamalkan dan istiqomah dengan keimanan tersebut. Karena ketika ada orang yang beriman kemudian ditambah dengan istiqomah, maka dia ibarat sedang membangun Islam yang kokoh. Inilah maksud dari apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul amantu billahi, katakanlah wahai Sufyan, perintahnya untuk satu orang ini, tapi secara makna juga untuk yang lainnya selain Sufyan radhiyallahu anhu. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa iman itu perlu diucapkan. Iman itu perlu diucapkan. Sehingga definisi iman oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah at-tasdiq bil qalbi wal ikrar bil lisani wal amal bil jawarih. Yang namanya iman adalah pembenaran di dalam hati, berawal dari hati, dan harus diucapkan dengan lisan, dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman yang sesungguhnya. Sehingga kalau antum perhatikan bagaimana syarat orang masuk Islam, memeluk Islam, maka syaratnya adalah apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu mencakup lisannya dan mencakup hatinya. Amalnya mana? Setelah nanti dia akan dibebani, mendapatkan beban syariat-syariat yang lainnya seperti salat. Itu amal bil jawarih, dan itu adalah bagian dari keimanan. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Maka selayaknya ucapan itu termasuk bagian dari keimanan, maka ucapan juga bisa menyebabkan orang keluar dari iman. Itu kaidahnya, Pak. Kalau lisan saja bisa menyebabkan seorang masuk pada iman, masuk pada Islam, maka dengan ucapan pula bisa menyebabkan orang itu keluar dari iman, keluar dari Islam. Khadal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka terkait dengan masalah yang seperti ini, hendaknya kita hati-hati dalam menjaga lisan ini. Karena lisan, orang untuk mengatakan lisan ini tidak bertulang. Lidah. Dalam bahasa Arab memang lisan itu artinya lidah. Adapun bibir, ini dalam bahasa Arab disebut dengan syafah. 2 bibir, syafatan. Ya. Tapi untuk keseluruhannya disebut dengan famun. Ya. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita kemudian termakan syubhat orang-orang yang mengatakan bahwa itu hanya sebatas di lisannya saja, tidak sampai di hati kok Ustaz. Sementara dia mengatakan perkataan yang kufur,
menjadikan agama ini sebagai bahan untuk ketawa, sebagai bahan untuk lelucon, dan menganggap bahwa itu hanya sebatas di lisannya saja, tidak sampai masuk hati, dan menganggap yang seperti ini aman, tidak mengancam keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak demikian keadaannya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana keadaan ketika orang-orang munafik menunggu perang, karena mereka menunggu dalam waktu yang lama merasa jenuh. Untuk menghilangkan rasa yang jenuh, mereka pun berseloroh, bercanda. Tapi ternyata yang dijadikan bahan bercandaan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mereka mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat orang yang perutnya paling besar kecuali Muhammad. Yang perutnya paling besar kecuali para sahabatnya Muhammad. Sehingga mereka pun yang ada sekelilingnya juga ikut tertawa. Tapi kemudian ada sahabat yang jujur keimanannya, menyaksikan peristiwa yang seperti ini. Beliau langsung, wallahi, demi Allah saya tidak akan bersanding bersama kalian kecuali aku akan menyampaikan berita seperti ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun panik. Tapi sebelum sahabat ini menyampaikan berita ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat. Qad kafartum ba'da imanikum. Sebuah ayat yang menyatakan kalian menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan candaan, bahan tertawa. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah keluar dari Islam. Ketika mereka orang-orang munafik tahu telah turun ayat seperti ini, mereka pun berusaha merayu, meralat apa yang telah mereka lakukan. Sehingga di antara mereka pun ada yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi kami hanya bercanda. Tapi Rasulullah tidak bergeming kecuali hanya meninggalkan mereka di atas kudanya, dan mereka meminta maaf, minta uzur sampai apa? Meraih kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun terseret-seret. Tapi apa? Sudah dinyatakan qad kafartum ba'da imanikum. Maka hati-hati ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dengan lisan kita ini. Qul amantu billahi. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah yaitu dengan hati, iman kepada Allah dengan lisannya, iman kepada Allah dengan seluruh raga kita, dengan amal perbuatan kita. Iman kepada Allah dalam hal uluhiyah, iman kepada Allah dalam hal rububiyah, demikian juga iman kepada Allah dalam hal asma wa sifat. Dan itulah iman yang sesungguhnya. Qul amantu billahi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Thumma istaqim. Kemudian istiqamahlah di atas keimanan tersebut. Nasihat istiqamah sangat sesuai dengan keadaan kita di zaman saat seperti ini, di mana orang-orang istiqamah di zaman kita seperti sekarang sudah seperti orang yang langka. Orang yang istiqamah justru lebih cenderung dimusuhi. Orang yang istiqamah justru cenderung dikucilkan, bahkan lebih sering dijadikan bahan perbincangan oleh tetangga kanan dan kiri. Sehingga perkara istiqamah adalah perkara yang sangat besar
perkara yang sangat besar dan perkara yang berat. Terlebih semakin dekatnya zaman ke hari kiamat, maka istiqamah ini merupakan barang yang sangat berat dan sangat istimewa dan sangat langka. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Kelak nanti akan ada suatu zaman, keadaan di mana seorang pagi harinya dijumpai dia dalam keadaan beriman, tapi sore harinya dia kafir. Pun demikian kalian akan menjumpai keadaan di mana seorang ketika sore harinya dia dalam keadaan beriman, tapi kemudian menjelang paginya dia dalam keadaan kafir. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada istiqamah di atas keimanan. Tidak ada istiqamah di atas keimanan. Dan istiqamah secara bahasa adalah lurus. Maka pentingnya istiqamah ini pun kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar kita minta istiqamah kepada Allah minimal untuk satu hari adalah 17 kali. Minimal satu hari 17 kali, yaitu ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah itu adalah bagian dari hidayah. Sehingga ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku hidayah, petunjuk siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang istiqamah di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka istiqamah adalah perkara yang besar, sekali lagi saya sebutkan. Sampai-sampai Allah pun merintahkan kepada kita untuk meminta kepadanya minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa sangat berat untuk istiqamah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang dia rela mengakhirkan solatnya karena disebabkan dunia, fitnah duniawi. Betapa beratnya istiqamah para ibu-ibu bagi ibu-ibu, sehingga dia dengan mudahnya menanggalkan baju syar'inya demi untuk meraih masalah dunia itu, demi meraih duniawi yang menipu itu. Betapa banyak orang yang sulit mempertahankan istiqamah di atas jalannya, khususnya bagi para pemuda, ketika dihadapkan pada wanita-wanita yang menjadi dambaannya, tapi ternyata justru menjadi fitnah bagi agamanya. Betapa sulitnya istiqamah bagi seorang bapak ketika menjumpai anaknya. Menjumpai anaknya sebagai ujian bagi keluarga, baik dunia maupun akhirat. Sungguh istiqamah merupakan perkara yang sulit. Istiqamah perkara yang berat, kecuali bagi mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah pun mengatakan, memerintahkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya yang paling berat bagi kita adalah bukan beramal,
Tapi istiqamah dalam beramal itulah yang paling berat. Antum mengawali salat 5 waktu itu lebih mudah daripada antum menjaga salat 5 waktunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hafidhu salawat was salatil wusta, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah 5 salat waktu yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kalian. Wassalatil wusta, yaitu salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Sulit bagi kita untuk istiqamah. Orang-orang yang begitu ingin dekat dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, menghayatinya, mentadaburinya, kalau mengawalinya semuanya kita bisa. Tapi untuk istiqamah dalam amaliyah yang seperti ini, satu persatu orang berguguran di tengah jalan. Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan di dalam riwayat yang lain, la yamallullahu hatta tamallu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan sampai kita sendiri yang bosan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah suntuk futur sampai kita sendiri yang suntuk dan futur. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan yaitu yang sedikit tapi istiqamah. Ternyata inilah penyebab kita itu cepat bosan, cepat jenuh dalam beramal. Karena apa? Kita langsung tancap gas, ibarat kalau mengendarai motor. Gasnya langsung dipolkan, sehingga tiba-tiba ada orang yang terjungkal, mungkin yang bonceng kita. Atau kemudian karena kita tidak kontrol dengan baik sehingga sampai mencelakai orang lain misalkan. Dan itulah keadaan kita dalam beramal pun demikian. Begitu ketika pertama kali kita kenal sunnah, seperti apa semangatnya kita. Tapi sekarang mana itu keadaan seperti itu. Dan ternyata itulah salah satu pintu syaitan. Syaitan tidak langsung memerintahkan, membisikkan kita untuk meninggalkan amaliyah kita, tidak. Meninggalkan amaliyah kita secara keseluruhan, tidak. Tapi sedikit demi sedikit. Dan ternyata seperti itulah keadaan kita mayoritas. Thumma istaqim, maka beristiqamahlah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengetahui satu perkara ilmu, bersemangat boleh, bergegas harus. Badiru bil a'mali fitanan. Karena apa? Pada hakikatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita, bergegaslah, bersegeralah untuk beramal. Betul, itu adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus kita atur ritmenya. Jangan sampai hanya bertahan 2 hari, 3 hari. Ya. Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Anda perhatikan, awal kita kenal sunnah itu kajian dimanapun pasti hadir. Ya betul? Iya enggak? Dimanapun. Bahkan saking semangatnya, keluarga semuanya diajak, anaknya 4, motornya 1.
diangkut. Ya. Tapi itu hanya bertahan 1 bulan saja. Setelah itu berbagai macam alasan kita lontarkan. Ya. Dari alasan yang mungkin menurut kita logis, oh iya masuk udzur misalkan, sampai alasan yang tidak masuk logika, nggak ada hubungannya, sampai pada alasan yang klasik, ustadznya orang kepenak, ustadznya nggak enak gitu. Ya. Bahasa Tegalnya keluar saya. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Orang yang istiqomah bukan berarti adalah orang yang selalu terus-menerus 100%. Dia harus selalu berada di atas jalan yang sudah diawali, yang sudah dimulai, bukan. Tapi adalah keadaan seorang hamba, dia berusaha untuk istiqomah, itu termasuk bagian dari istiqomah. Walaupun belum bisa 100%. Contoh misalkan, kita selalu mendawamkan rutin salat witir. Tidak pernah ketinggalan 3 rakaat. Tidak pernah ketinggalan, kita selalu mengerjakannya di sepertiga malam yang terakhir. Kalau kemudian tiba-tiba di malam hari yang sangat dingin, di malam hari yang kita dalam keadaan badan sangat capek, jangan kemudian kita langsung nurutin bisikan-bisikan yang masuk ke dalam kepala kita. Nanti itu sunnah. Jangan. Tapi apa? Antum usahakan tetap mengerjakan. Misalkan antum kerjakan sebelum antum tidur, setelah salat isya, sebelum tidur dikerjakan itu salat witir. Oh ternyata masih berat juga, 3 rakaat, 1 rakaat. Itulah yang dinamakan istiqamah. Ada usaha kita untuk tetap mempertahankannya. Pun demikian orang istiqamah ketika dia luput 1 hari, segera bangkit. Jangan kemudian, aduh sudah 1 hari saya sudah dikatakan gak istiqamah lagi nih sama Ustaz. Bukan seperti ini keadaannya. Sehari kita meninggalkan, misalkan segera bangkit, kerjakan lagi. Pun memerintahkan kepada kita, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Istiqomahlah sebagaimana yang telah kalian diperintahkan, kamu perintahkan. Wa man taba ma'ak, dan juga bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Artinya apa, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Orang yang istiqamah ketika dia tahu salah, meninggalkan amaliyah yang selama ini rutin dikerjakan, dia luput, dia tinggalkan, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang lurus. Itulah wa man taba ma'aka, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita telah lama futur menghadiri kajian, karena ternyata misalkan alasannya pun berbagai macam-macam. Ada yang alasannya karena ada fulan yang hutang kepada saya nggak pernah bayar, malas saya kalau nanti ketemu sama fulan lagi. Atau bahkan misalkan ustadznya juga dipesenin supaya nyindir ke fulan, nggak pernah nyindir juga. Ya ustadznya disuruh nagih hutang gitu. Ya. Ustadznya nggak respect katanya. Padahal udah cerita tapi nggak disindir juga itu. Saya nunggu nanti kalau ustadznya bahas masalah hutang, saya baru hadir. Ya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi istiqamah ketika kita tergelincir melenceng, segera luruskan. Dan itulah ketika keluhan yang seperti ini juga pernah terjadi di kalangan para sahabat. Untuk istiqamah berat bagi mereka, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qaribu wasadidu.
Kalau kalian tidak bisa 100%, dekatilah dan berusaha untuk mirip. Contohnya kalau sholat witir 3 rakaat saja kalian tidak mampu, maka kerjakanlah sebelum kalian tidur. Kalau tidak mampu lagi, kerjakannya 1 rakaat. Seperti itu. Qaribu wasadidu. Kalau antum tidak bisa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, maka apa? Senin Kamis lah. Kalau tidak mampu lagi, puasa Ayyamul Bid. Kalau tidak mampu lagi, puasa apa lagi, Pak? Ya misalkan di 9 Dzulhijjah puasa Arafah misalkan. Ya puasa-puasa sunnah. Didawamkan itu. Yang penting ada puasa sunnah yang kita dawamkan, kita istiqomahkan. Pun demikian, kalau kita tidak mampu membaca ayat Al-Quran sehari, misalkan pada maghrib saja misalkan, ya, 1 makro, 1 ain kan, kalau orang Indonesia kan itu tanda ain itu. Kalau tidak mampu 1 ayat, wah Ustaz, kalau 1 ayat nanti sama seperti orang-orang pergerakan, one day one ayah. Ya Allah, ini urusannya beda ya. Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Pun demikian ketika kita menghadiri majelis ilmu, ya, kalaupun kita sudah tidak mampu lagi untuk menghadiri, ya, dalam 1 pekan 1 kali, misalkan 1 bulan 1 kali. Kalaupun tidak mampu lagi, ya, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Qul amantu billahi thumma istaqim. Satu nasihat yang singkat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, tapi sungguh sangat berat kecuali bagi mereka yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkannya. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu hirsus sahabah ridwanullahi alaihim ala nushi wa ta'allumuddin. Semangatnya para sahabat dalam meminta nasihat dan mencari ilmu. Ini sahabat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sahabat yang sudah dijamin masuk surganya pun mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan nasihat dari Rasul. Mereka sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Lah, kita yang gak ada satupun orang yang menjamin masuk surga, masa iya nuntut ilmu malas? Ya, jangan bicara nyatet ilmu di majelis ilmu lah. Menuntut ilmu saja, hadir saja udah malas. Ya. Atau sekalinya hadir ya tidur gitu. Ya. Inilah keadaan para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam caranya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kan ada 2 orang, yang satu untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh biaya karena melakukan perjalanan yang sangat jauh. 2 bersaudara ini akhirnya memutuskan, satu bekerja sehingga mendapatkan uang untuk membiayai saudaranya. Begitu sangat semangat, saling menyemangati antara para sahabat ketika itu. Sampai-sampai ketika ingin mendapatkan nasihat pun mereka rela menunggu di depan pintu semalaman suntuk. Sampai-sampai bahkan para ulama salaf kita, ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, begitu semangatnya para salaf kita itu ketika menuntut ilmu,
dalam keadaan di mana gurunya itu dilarang untuk menyampaikan ilmu, maka mereka tetap mendatangi rumahnya dengan melakukan kamuflase, menyamar. Menyamar sebagai apa? Sebagai pengemis. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ketika dilarang untuk berfatwa, memimpin kajian kalau bahasa kita, untuk menyampaikan taklimnya, menyampaikan hadisnya, ternyata apa? Kajian beliau itu bukan berarti tutup beneran, enggak. Tapi murid-murid beliau yang bersemangat tetap mendatangi rumahnya Imam Ahmad dengan cara apa? Menyamar sebagai pengemis. Sehingga di antara mereka pun ada sampai yang mengatakan sungguh mengemis ilmu lebih mulia daripada mengemis harta. Dan yang kami minta adalah ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Datang ketok pintu sambil menyodorkan tangannya, kemudian disampaikan hadis, satu hadis, selesai pulang. Gantian beberapa jam lagi muncul lagi muridnya. Sudah diatur seperti itu. Itu zaman yang penuh fitnah ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan nama beliau pun menjadi sangat harum karena kegigihan beliau rahimahullah ta'ala. Sampai sekarang namanya sering diucapkan, sering disebut. Tidaklah disebut nama beliau kecuali pasti setelahnya ada rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Ikhwanul iman rahimani wa rahmakumullah. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil yaitu mura'atu tabi'atil muta'allim wa ahwalihi. Hendaknya kita menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Terkhusus dalam pelajaran hadis yang kita bahas ini, yaitu adab bagaimana kita bertanya kepada alim, bertanya kepada ulama. Itu dicontohkan oleh Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, al-istiqamatu min kamalil iman wa husnil islam. Istiqamah itu merupakan tanda kesempurnaan iman seorang dan juga baiknya keislaman seorang. Itulah istiqamah. Kemudian yang berikutnya istiqamatul qulub, istiqamatul jawarih. Kalau hati kita istiqamah, maka seluruh anggota badan kita pun akan istiqamah. Karena istiqamah itu berawal dari hati. Istiqamah itu berawal dari hati. Kalau kita sudah tahu bahwa istiqamah berawal dari hati, maka coba perhatikan kalau kita kemudian tiba-tiba futur, kembalikan ke hati kita. Niat kita beribadah itu apa? Sehingga para ulama pun menyebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seperti Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan ketika Rasul mengatakan qul amantu billah fa huwal ikhlas. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah konsekuensi dari ikhlas. Wal istiqamatu wa hiya al-ittiba'. Sedangkan istiqamah ini adalah bagian ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ketidakistiqomahan kita itu disebabkan karena keikhlasan yang ada di hati kita enggak ada. Atau keikhlasan itu sudah ada tapi ternyata ittiba'nya tidak ada. Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling sering adalah dalam perkara istiqamah, kita itu meninggalkan sebuah amalan disebabkan karena hati kita
karena hati kita. Bersihkan segera hati kita. InsyaAllah ta'ala pasti kita akan kembali istiqamah lagi. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW pun menyebutkan, "Idza salahal jazadu kulluh, wa idza fasadal jazadu kulluh." Ada satu bagian, kalau dia itu baik, bagian tersebut baik, maka jazad keseluruhannya itu pun akan ikut baik. Dan kalau bagian tersebut buruk, maka jazad yang lainnya pun akan mengikuti buruk. Ala wahyal qalbu, dan itulah hati. Sehingga istiqamah berawal dari hati, ikhwatal iman. Istiqamah berawal dari hati. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu al-istiqamatu a'zamul karamah. Karamah, antum tahu karamah? Bukan tetangga antum, bukan. Karamah yang sering kita dengar, karamahnya wali fulan, dia itu bisa mengetahui kapan orang lain itu meninggal. Karamahnya fulan, dia bisa terbang, seperti itu? Bukan demikian. A'zamul karamah, karamah yang paling besar yaitu istiqamah. Karena apa? Tidak semua orang bisa istiqamah. Karamah itu artinya berarti dari kata karim, karam, anugerah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak semua diberikan kepada makhluknya. Sehingga para ulama pun menyebutkan al-istiqamatu a'zamul karamah. Istiqamah itu karamah yang paling besar. Dan tidak menjamin orang kalau punya karamah berupa istiqamah maka dia menjadi wali, enggak. Jangan kemudian salah faham nanti. Oh, ana bisa jadi wali, Ustaz. Ya, silakan, wali murid paling kan. Ya, wali santri. Ya. Atau bapak-bapak wali nikah, ya. Jadi tidak menjamin wali itu harus punya karamah, dan tidak menjamin orang yang punya karamah harus disebut wali, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu al-a'malu salihatu tuhafidhu 'alal iman. Amal soleh yang kita kerjakan itu yang bisa menjaga kualitas keimanan kita. Jadi ini berbeda dengan keyakinan orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa amal jawarih tidak berpengaruh sama sekali pada keimanan seorang. Ini akidahnya orang-orang Murji'ah. Sementara akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa amaliyah yang kita kerjakan punya pengaruh pada keimanan kita. Sehingga kaidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu bitta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Yang namanya iman itu bisa naik ketika kita melakukan ketaatan. Menjadikan iman kita terjaga, naik level. Wa yanqusu bil maksiyah, dan akan turun kualitas iman kita karena sebab berbuat maksiat. Itu pun amal jawarih. Ya. Amal anggota badan, maksiat. Itulah keimanan. Maka siapa saja yang ingin imannya tetap terjaga, maka tetaplah untuk beramal soleh. Yang ingin imannya tetap istiqrar, mustaqim, tetap lurus, tetap tertancap di dalam hati kita, maka beramallah dengan istiqamah. Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Ihdinas siratal mustaqim, itulah doa yang kita sering sebut-sebut, permintaan yang kita sering ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, yaitu permintaan hidayah, petunjuk
agar senantiasa istiqamah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wallahul muwafiq. Barangkali ada pertanyaan, tafadhalu. Ya. Ibu-ibu silakan tulis, nanti bisa di estafet ke sini, kirim sini. Ada soal dulunya muslim, setelah menikah dan kemudian bisa masuk langsung, kondisi kesehatannya itu tidak baik, kondisinya tidak sehat, bahkan itu masalah. Dan pada saat itu kita dijual untuk bersahabat. Dan satu pada imam itu dari itu memimpin bersahabat. Kalau bersahabat belum sempat belajar karena kondisi fisiknya dan masalah secara hubungan dan hanya beberapa kata-kata yang bisa diucapkan termasuk kita baca di buku subhanallah itu tidak bisa kita gabung yang itu tinggal dan mengatakan asalkan seperti Islam lima saja karena dia bersifat melakukan ibadah apakah agar bisa dilakukan dan cuma bisa dilakukan Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan keadaan seorang, dia awalnya muslim, kemudian ketika dia menikah murtad, kemudian ketika, singkat cerita, ketika dia menjelang usia tuanya dalam keadaan fisik sudah mulai sakit-sakitan, bahkan telinganya sudah tidak berfungsi dengan baik, matanya juga demikian keadaannya, dia pun kembali kepada Islam. Pertanyaannya adalah apakah diterima keislaman orang yang seperti ini? Secara zahir insyaallah diterima. Dan itulah yang harus kita kedepankan, prasangka seperti itu. Adapun secara batin kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan seorang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian langsung meninggal pun itu diterima keislamannya. Bagaimana keadaan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai atau mendengar kabar ada anak orang Yahudi dalam keadaan sakit yang dia sebelumnya pernah usil kepada Rasul. Dicari, kemudian dijenguk, ternyata dalam keadaan sakit dan sakitnya parah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajak dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mendengar seruan atau ajakan yang seperti ini, ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berada dekat, persis dekat dengan anak ini, anak di sini maksudnya remaja, dia sudah masuk remaja. Pun bapaknya ada di sampingnya, di seberangnya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Di luar dugaan. Ati Abul Qasim. Turuti aja ajakannya Abul Qasim, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena anak ini ketika diajak oleh Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia langsung nengok ke arah ayahnya, ke arah bapaknya. Seakan-akan mengatakan apa? Boleh enggak? Tapi ternyata bapaknya Abdi Abul Qasim, turuti aja. Dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian meninggal langsung. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak ini dari siksa api neraka. Artinya apa? Keislamannya diterima walaupun hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaan, bagaimana dengan dosa-dosa sebelumnya? Ada sebuah kaidah menunjukkan keislaman seorang itu menghapus dosa sebelumnya. Dosa yang paling parah sekalipun, ya separah-parahnya dosa, sebesar-besarnya dosa, kafir kan yang paling besar, syirik yang paling besar, itu aja dihapus.
maka insyaallah ya, apalagi tadi disampaikan orang tersebut sempat mengucapkan kalimat istighfar, mengucapkan kalimat tasbih ataupun kalimat thayyibah yang lainnya, maka ini pun menjadi perbendaharaan bagi dia sendiri insyaallah taala. Semoga Allah merahmati dia. Amin. Yang lainnya silakan. Kalau tidak ada, ini pertanyaan banyak banget kayaknya. Ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah nanti di akhirat saat perhitungan hisab amal manusia, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam Al-Quran akan berguguran atau rontok? Rontok dalam Al-Quran yang kita baca, dan kita diwajibkan atau untuk menghafal bacaan Al-Quran yang telah kita baca. Nanti di akhirat memang ada satu masa di mana seorang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra tsumartaqi." Baca kemudian kamu naik. Maksudnya apa? Naik jenjang di dalam surganya. Jadi keadaan seorang nanti, kedudukan di surga akan ditentukan juga di antaranya adalah bacaan Al-Qur'annya. Para ulama pun berbeda pendapat apakah yang dimaksud dengan bacaan adalah bacaan seperti biasa atau hafalannya. Ya. Apakah yang dimaksud dengan bacaannya ini di sini adalah bacaan dia membaca saja atau hafalannya? Sebagian ada yang mengatakan bacaannya. Jadi selama kita membaca, maka insyaallah akan teringat nanti di akhirat. Ya. Walaupun tidak sampai hafal. Apalagi misalkan hafal dan kita mutqin, itu lebih melekat lagi tentunya. Apalagi sampai mengamalkan isinya, itu lebih derajatnya lebih tinggi lagi. Ya. Jadi ini salah satu saja keadaan orang, dia derajat di surga akan naik, di antaranya adalah dengan cara apa? Bagaimana dia dengan Al-Quran. Dan banyak cara lagi seorang akan dinaikkan derajatnya. Menuntut ilmu seperti ini akan dinaikkan derajatnya enggak? Dinaikkan derajatnya. Antum mengkafil anak yatim, membiayai anak yatim, juga demikian akan dinaikkan derajatnya. Banyak sekali cara untuk menaikkan derajat. Kemudian ada pertanyaan yang lagi, apakah yang seperti ini kita diwajibkan untuk menghafal bacaan Al-Quran? Seorang muslim hendaknya dia itu menjadikan sepanjang hidupnya untuk menghafal Al-Quran. Bukan berarti orang yang selesai hafalan Al-Qurannya berarti selesai dia dengan Al-Qurannya. Ini yang menjadi masalah bagi para penghafal Al-Quran. Menganggap kalau selesai hafalan Al-Qurannya berarti selesai dia dengan Al-Quran. Artinya apa? Tidak pernah murojaah lagi. Paling dia akan murojaah kalau mau misalkan lamar kerja. Misalkan, mohon maaf, dia mau jadi imam, dites dulu sama DKM-nya, ya, baru dia murojaah lagi. Beberapa para penghafal seperti itu. Walaupun ya saya tidak sebutkan mayoritas, enggak. Banyak juga para penghafal Al-Quran sangat menjaga sekali. Dia terus murojaah. Kemampuan para sahabat Nabi itu pun berbeda-beda. Ada di kalangan mereka yang sampai mendapatkan gelar sebagai turjumanul Quran, terjemahnya Al-Quran, penerjemahnya Al-Quran. Kalau menjadi penerjemahnya Al-Quran pasti dia hafal. Ibnu Mas'ud sebagai qurra'nya
di kalangan para sahabat, ahli baca Al-Quran. Tapi juga ada sebagian sahabat, dia meraih kemuliaan tidak dengan dia menghafal Al-Quran. Karena apa? Sibuk dengan ibadah yang lainnya, misalkan seperti Khalid bin Walid. Beliau sibuk dengan jihad, sibuk dengan jihad, sehingga dia tidak menghafal keseluruhan Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun demikian, tidak menghafal seluruh Al-Qurannya. Tapi sangat mulia orang-orang yang bisa menghatamkan hafalannya dan menjaga hafalannya. Karena apa? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlullah wa khassatuhu. Orang penghafal Al-Quran dan yang mau mengamalkan isi Al-Quran itu keluarganya Allah dan orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan kemampuan kita itu masing-masing. Ada yang memang diberi kecerdasan seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga mampu hafal Al-Quran di usia yang sangat belia, yaitu 6 tahun. Tapi anak-anak seusia beliau, dulu sezaman dengan beliau, tidak semuanya seperti itu. Saya menyampaikan demikian bahwa Pak, ini dalam rangka supaya kita itu tidak menyamaratakan anak-anak kita satu dengan yang lainnya. Seringkali kemudian dipaksakan itu anak untuk hafal, ya. Kamu lihat tuh, padahal kamu itu lebih tua daripada teman kamu itu. Masa iya kamu tiap hari main sama dia, kamu gak sama hafalannya? Pak, kemampuannya itu berbeda-beda. Makanya kita harus lihat potensi anak kita juga. Peluangnya di mana ini anak kita, potensinya apa? Jangankan ini beda orang tua, wong sama bibitnya sama aja kadang beda. Betul tidak? Oh, yang ketawa kayaknya kerasa juga nih. Ya. Anak yang pertama dia unggul di hafalan, anak yang kedua lebih unggul dalam masalah skill yang lainnya. Kalau motorik kasarnya lebih dominan, mungkin bisa diarahkan dia untuk latihan memanah, kan sesuai sunnah. Dia diprivatin renang misalkan, yang sesuai dengan sunnah misalkan, dan terpisah laki-laki dan perempuannya. Ya. Kalau dia memang hafalannya jago, maka difokuskan di sana. Seperti itu. Karena agama ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dibangun di atas orang-orang yang satu sama lainnya saling melengkapi. Tapi saya mengatakan seperti ini bukan berarti kemudian untuk membenarkan diri antum sendiri, mengatakan oh berarti saya nggak harus hafal Quran. Enggak. Perlu menghafal Al-Quran sepanjang hayat hidup kita. Apa iya antum nggak bosen imami istri di rumah pakainya qul huwallahu ahad terus? Ya Bu ya. Atau ibu-ibu juga sama, ya. Apa nggak bosen juga ngimami ya qul a'udzu birabbin nas terus di depan anak-anak perempuannya di rumah misalkan? Apa iya kita mau beragama stagnan seperti itu terus? Kan enggak, harus meningkat. Maka prinsipnya tadi disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, dekati dan mirip-miripi. Enggak bisa kita persis 100% seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dekat, yang paling dekat kita usahanya. Siapa misalkan yang kita jadi panutan secara nyata? Bapak kita misalkan kita jadikan panutan. Bapak saya luar biasa kalau ibadah ini, tapi saya nggak mampu. Apa prinsipnya? Qaribu wasadidu. Dekatkan kita amaliyah yang mirip-mirip dengan bapak kita yang sudah kita jadikan sebagai panutan misalkan. Wasadidu, dekat, lebih dekat lagi. Terus tingkatkan seperti itu. Jadi ini ya jawabannya, wallahu taala a'lamu bishawab. Yang lainnya fadhal.
kafir setelah beriman. Zaman sekarang kan hal yang seperti itu rasanya terlalu banyak bisa. Ya. Hukum ini juga berlaku terhadap orang-orang seperti itu. Dan terkadang juga kadang-kadang karena kita membaca kita tersenyum, apakah ini termasuk bagian dari situ? Ya, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ada pertanyaan terkait dengan orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan candaan yang menyebabkan seorang itu bisa keluar dari Islam. Dan bahkan terkadang kita tidak sengaja atau lepas kontrol ternyata ikut ketawa juga. Apakah nasib kita sama seperti mereka atau bagaimana? Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama terkait dengan at-takfir, menghukumi orang lain itu murtad atau menghukumi orang lain itu kafir, itu bukan kapasitas kita. Takfir secara muayyan, secara individu, itu bukan kapasitas kita. Ana belum, ya, belum punya kapasitas untuk sampai seperti itu. Yang berhak siapa? Hakim, kalau memang itu di negeri kita pengadilan yang berdasarkan syariat Islam. Yang berhak memutuskan dia telah murtad atau tidak hakim. Atau ulama yang memang kibar ulama besar. Ya. Dan adapun yang tadi kita sebutkan itu adalah kaidah umum. Jadi untuk menentukan dia kafir atau tidak harus dibedakan. Mana kaidah umum dan mana yang kaidah khusus. Dan tidak bisa kemudian kita memakai kaidah umum ini untuk ngeklaim per individu. Misalnya tadi saya menjelaskan, bercerita tentang tadi orang-orang munafik yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan candaan, bahan tawa, sehingga turun ayat. Antum menyaksikan hal yang sama, kemudian langsung mengatakan, bahkan dengan ayat, ya, karena antum hafal, qad kafartum ba'da imanikum. Enggak, itu bukan kapasitas kita. Terus gimana Ustaz, faidahnya apa? Dah serahkan kepada Allah, antum berkewajiban apa? Mengingatkan saja. Mengingatkan yang seperti ini bisa, ya, membahayakan agama kita. Ini pun perlu saya garis bawahi Pak Ibu. Kalau mengingatkannya pun jangan kemudian antum dengan bahasa itu bisa menyebabkan kamu kafir loh. Itu nanti kesimpulannya kan beda Pak. Ini nih ngajinya salah, gampang banget ngafir-ngafirkan orang, iya kan? Pakai bahasa yang lain. Ini sangat membahayakan agama kita yang seperti ini. Tunjukkan ayat kalau kita mampu menunjukkan ayatnya. Biar dia nanti yang menyimpulkan sendiri. Kemudian bagaimana dengan kita yang terlanjur atau tidak terasa ikut ketawa? Kalau kita hendak ketawa atau sudah terlanjur ketawa dan baru sadar, segera kita berpaling. Wa'arid 'anil jahilin, kata Allah Subhanahu wa taala. Segera berpaling dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Tinggalkan. Seperti halnya sahabat tadi. Begitu dengar seperti itu, langsung dia meninggalkan. Jangan sampai kita malah yatamatta, enjoy, nyaman di tengah-tengah mereka. Nggak boleh yang seperti itu. Bahkan kalau keadaannya demikian, bisa jadi kita dihukumi dengan hukum yang sama. Kenapa? Kita tidak mengingkari perbuatan mereka. Sehingga kalau sampai keceplosan, sampai kita ketawa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera berpaling. Kalau kita ternyata lihat di YouTube, segera kita cari channel yang lainnya. Atau kalau mampu kita sampai pada unlike itu, yang gambar jempol lagi gini, ya, atau laporkan sebagai spam, laporkan. Ya.
Itu bagian dari usaha kita mengingkari kemungkaran. Itu enggak? Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain? Mangga. Ulangi. Apabila kita tidak berkorban, kita tidak melaksanakan ibadah kurban, namun masjid di lingkungan kita belum melaksanakan sunnah sepenuhnya. Misal untuk pembagian untuk panitia mendapatkan jatah dan ataupun seperti kulit itu dijual nanti untuk membayar tukang jaganya. Nah, kemudian kita tahu ada masjid lain bukan di lingkungan kita sudah melaksanakan sunnah. Lebih mana untuk lingkungan kita atau kita di tempat lain? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ibu-ibu, ini kajian belum selesai, Bu. Ya. Ada pertanyaan, ya, bagaimana kita yang belum mampu untuk beribadah kurban, sementara di lingkungan yang terdekat dengan kita atau masjid yang terdekat dengan kita menyelenggarakan ibadah kurban tapi belum sepenuhnya sesuai dengan sunnah. Dan di waktu yang sama juga di tempat yang lain ada masjid yang lebih sesuai dengan sunnah. Gitu ya. Dari pertanyaan ini sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyusun strategi yang bagus, ya, dalam berdakwah. Kalau kita tidak mampu berdakwah dengan narasi, yaitu dengan bentuk nasihat, mengingatkan, maka setidaknya dengan perbuatan kita. Artinya seperti ini, kalau kita mampu menyampaikan bahwa yang sesuai dengan sunnah yang seperti apa, kita mampu juga nantinya kalau ternyata yang bersangkutan menyangkal, kita mampu minimal mengendalikan emosi kita lah, gak ikut terpancing gitu. Maka antum ingatkan terlebih dahulu orang yang paling bertanggung jawab atau orang yang paling disegani di situ. Jangan antum langsung di forum menyampaikan, ya, langsung di forum. Dan ini pengalaman saya pribadi dan saya sampaikan ini salah. Ya. Dulu ketika saya ini enggak live streaming kan? Enggak ya? Ya. Diajak oleh ya masjid dekat rumah untuk rapat persiapan Idul Adha. Saya menyampaikan di forum ketika itu dan saya memiliki kemampuan untuk menyampaikan dalil. Bahkan merincinya. Saya mengkritisi terkait dengan menjual kulit itu atau kulit dijadikan sebagai upah. Ternyata di situ ya semakin keruh. Sehingga rapat hanya untuk menjawab masukan saya, nasihat saya. Sampai jam 12 malam. Satu persatu semuanya nyangkal. Sampai akhirnya saya, mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan, ya. Mau diterima silakan, kalau tidak ada masalah. Saya hanya kewajiban menyampaikan. Ya. Saya menyangka yang seperti ini hikmah, tapi ternyata tidak juga. Karena apa? Setelah itu, ketua panitia itu ngelobi ibu saya, berharap apa? Ibu saya itu bisa menjinakkan saya gitu. Iya. Sampai-sampai muncul fitnah bahwa saya itu ngambek. Ya, ngambek, enggak mau lagi bergabung ke dalam kepanitiaan. Ya. Alhamdulillah ibu saya tahu banget karakter saya sehingga mengatakan, ya, Wong Ibnu itu udah gede itu. Kalau masalah kayak gini enggak usah lewat saya lagi. Kecuali Ibnu itu baru lulus SD, baru nanti saya yang ikut peran gitu. Kata ibu saya seperti itu. Kebetulan ketua panitianya itu Pak Dek saya gitu. Ya. Nah, ternyata itu
Justru madaratnya lebih besar yang seperti ini. Sehingga apa? Saya sempat merenung lama gitu. Bisa jadi kisruh seperti ini sampai akhirnya saya disangka ya sudah melenceng lah, sudah nggak seperti dulu lah. Bahkan saya udah nggak dikasih jadwal juga di situ untuk khutbah, ada apa sudah di blacklist lah. Ya. Oh, ternyata orang yang paling berpengaruh itu ketika mendengar masukan dari saya, dia itu ternyata sepakat. Ngomong ke ibu saya itu sepakat, cuma nggak ada orang yang bisa dukung saya. Itu si Ibnu kalau seandainya pas rapat nunggu saya hadir aja, insya Allah itu bisa nanti dilakukan. Sayangnya Ibnu udah buru-buru itu menyampaikan di forum, saya datangnya terlambat gitu. Berarti memang ya kalau ilmu secara kapasitas ilmu saja itu belum cukup, harus pakai strategi yang lain. Pakai lisannya orang yang paling berpengaruh. Karena kalaupun tidak setuju, paling satu individu ini saja yang bertentangan dengan kita, satu individu, bukan orang banyak. Ini strateginya ternyata. Ya, ini fikih dakwah, masuk pembahasan fikih dakwah. Kemudian kembali lagi pada pertanyaan tadi. Kalau kita merasa bahwa takut nanti ikut serta di bantu penyelenggaraan Idul Adha itu, ya, Idul Kurban itu, takut berarti ikut ta'awun dalam hal yang tidak sesuai dengan sunnah, misalkan. Ya. Tapi di sisi lain adalah bagaimana kita mau bertahap untuk berdakwah. Ini juga penting. Pertimbangannya harus itu. Sehingga apa? Kalau antum tidak bisa untuk interaksi langsung dengan mereka di hari hanya, antum ikut bantu mereka di hari sebelumnya. Penyelenggaraan ibadah kurban itu kan ada persiapannya kan? Contohnya apa persiapannya? Tenda, ya kan? Atau mempersiapkan rumput. Antum ikut siapin itu aja. Ikut siapin itu aja. Giliran pas hari hanya, pas penyembelihan, antum sampaikan. Walaupun secara kepanitiaan antum ada di situ, antum sampaikan, wah maaf, saya untuk hari hanya itu sudah didugasin di masjid sana. Tapi saya insya Allah tetap komitmen di sini untuk bantu-bantu sebelum penyelenggaraan dan sesudah penyelenggaraan. Iya kan? Kalau sesudah penyelenggaraan apa contohnya? Yang robohin tenda, bersihin kotoran itu kan? Itu hikmah dalam berdakwah. Yang saya sampaikan ini terkait hikmah dalam berdakwah. Jadi pada prinsipnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa yang tidak bisa kita dapatkan secara sempurna bukan berarti kita tinggalkan secara keseluruhan. Faham di sini? Kita tidak bisa mendapatkan ini panitia 100% sesuai sunnah nih. Bukan berarti kita tinggalkan 100%. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka dalam rangka berdakwah, maka kita lakukan. Begitu ikhwan. Paham ya? Bisa dipahami sini? Ada pertanyaan lain? Kalau itu dari posisi kita sebagai panitia atau yang terlibat pada pelaksanaan, kalau kita ingin menyerahkan binatang kurban di situ, lebih utama di masjid yang itu atau masjid yang sudah sebelumnya melaksanakan itu? Baik, kalau kita yang ingin binatang kurban, ini juga harus pakai strategi. Kita pertama pertimbangan terlebih dahulu. Masjid yang lebih dekat dengan kita lewati. Sementara itu binatang kurban perdana kita misalkan, kita loncat ke sana. Kira-kira gimana pandangan masyarakat itu? Gimana Pak? Hah? Pasti kan ada sesuatu pertanyaannya kan? Kenapa ini? Terus gimana Ustaz? Saya takutnya saya taruh di sini, saya nanti nggak sesuai dengan sunnah. Jadi antum bahasa nitipin, jangan terus kemudian diserahkan ke mereka.
antum harus bisa ikut menyembelih. Dan itu yang saya lakukan di masjid yang tadi saya cerita, seperti itu. Khusus untuk kambing saya sendiri Pak. Terus kulitnya nanti saya yang ngasih sendiri Pak. Kan seringnya kulit nih masalahnya. Kulit kan biasanya gini, Pak nanti mau pesan apa, bagian apa ya kan? Nah itu saya request, saya kulitnya buat saya, kepala, terus kemudian kaki, ekor, ya, kemudian daging cukup, ya, misalkan sekilo ya, sekilo aja, banyak kan ya sekilo ya, ya contoh aja inilah sekilo, udah kena kita semua, ya. Nah itu siasatnya seperti itu. Atau kalau kita nggak mampu, belum ada kemampuan untuk nyembelih sendiri, ya mintanya itu aja, kulit buat saya Pak, itu selesai. Terus kita berpikir kulitnya mau buat apa ya? Kulitnya kita kasihkan hadiah, itu nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan di dalam masalah seperti ini, kulit dijadikan sebagai upah, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi hadiah boleh. Ya. Jadi misalkan gini nih, ini perbedaannya nanti di akadnya saja. Antum sama tukang jegal mengatakan per binatang untuk kambing misalkan 300.000 plus kulit. Nah itu nggak boleh. Atau dengan bahasa ini 300.000, kalau mau sama kulit ya kita potong jadi 250.000. Itu nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Terus caranya bagaimana? Udah Pak, dihitung aja. Yang pakai uang aja. Kulit nanti urusan kita. Ya udah 300.000 Ustaz. Ya udah 300.000. Setelah selesai, ini kan kulit mau diapain itu kan? Misalkan nggak telaten kita, ya nggak bisa kita ngolah gitu ya. Udah kasihkan ke tukang jegal juga. Tapi sebagai statusnya apa? Hadiah bukan upah. Itu boleh. Ini Pak, bawa aja Pak kulitnya Pak. Gitu. Oh nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Tapi ini bukan bagian upah Bapak, hadiah dari kita. Gitu Pak. Ada yang masih ganjal? Udah cukup ya. Ya. Pak. Ganjal dikit juga. Iya gimana Pak? Kajian kulit itu. Itu kan biasanya numpuk. Kalau ini yang di sini aja. Iya ya. Tempat lain. Di sini begitu dari numpuk, ada nanti orang yang kesini, Mas kulitnya dijual enggak? Bukan panitia. Pasti itu yang jawab kan orang-orang yang berpengaruh, berpengaruh dalam arti ya salah satu orang di sini. Ya udah, ambil aja. Gitu. Kalau ambil aja. Karena itu orang itu sudah bukan hanya ke masjid sini, masjid sana juga. Asalnya beli lagi. Iya. Akhirnya saya udah bawa, tapi dia juga seperti beli yang ngasih duit, cuman bedanya nggak ada tawar-tawar. Kalau 10.000 berarti kalau 10 berarti harus ini gitu ya. Cuman ambil kulit kira-kira berapa terus Pak saya ganti bahasanya sedekah buat masjid juga uang. Sini seperti itu kan. Iya. Uangnya terus larinya kemana? Larinya saya buat Kas masjid. Tapi lebih ke ini. Panitia itu kan saya kasih konsumsi untuk makan, untuk tetek-bengek, plastik dan sebagainya. Untuk borame, bahasa Jawa borame itu perlengkapan dalam panitia pelaksanaan kurban itu. Kalau ada sisa ya saya setor ke bendara. Iya. Kira-kira. Baik. Kalau saya kasih saran yang lebih bermanfaat lagi mau Pak? Mau ke ini. Ya. Terima kasih. Bapak cari anak yatim di sini atau anak yang apa? Itu kulitnya semuanya kasih dia. Dek, sini Dek. Ini kulit buat kamu. Nanti kalau ada orang yang datang sini mau jual, kamu jual aja. Gitu. Jadi udah beralih itu. Kita sudah ngasihkan ke dia. Dia terserah setelah itu mau jual juga terserah. Itu sudah beda hukumnya. Paham Pak ya?
Itu lebih bermanfaat lagi. Terus gimana Ustaz untuk konsumsi? Nah ini memang dilemanya di Indonesia memang seperti itu. Iya. Kalau mau antum itu uang konsumsi udah diinkludkan sama iuran kan biasanya per ekor berapa? Itu masukkan uang konsumsi panitia nggak apa-apa. Kalau ada yang protes, ya berarti dia pengen nyembelih sendiri, misalnya pengen ngurus sendiri, ngulitin sendiri. Ya silakan. Memang itu yang paling afdol gitu. Sendiri semuanya. Ya. Gitu ya Pak ya. Insya Allah lebih bermanfaat. Semua panitia